Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Games ya. Saham Games ini termasuk salah satu saham sektor komoditas batubara yang menarik ya teman-teman, karena dividennya juga lumayan besar dan dia cukup rutin ya pembagian dividennya. Walaupun harga sahamnya fluktuatif banget ya, biasanya mendekati dividen tuh dia akan naik tinggi banget. Nah, setelah pembagian dividen turun dan turunnya bisa dalam gitu ya. Nah, kalau kita lihat hari ini saham Games tiba-tiba lompat 6% ya, atau 625 poin. Nah, ini kita kira-kira bagaimana? Apakah dia akan lanjut naik ataukah masih berpotensi koreksi ya? Tentu saja kalau teman-teman masuk ke saham Games ini adalah strateginya adalah pakai dividen investing ya teman-teman. Karena saat teman-teman pakai strategi dividen investing, maka ketika saham Games ini turun adalah saat yang tepat untuk kita menambah jumlah lot ya. Jadi ketika dia terkoreksi, kita nambah lotnya, terkoreksi nambah lotnya lagi. Nah, kemarin kalau kita lihat di chart ya, saham Games itu terendah di 9.900 ya, di tanggal 19 November ya. Jadi sekarang itu udah naik 1000 poin ya. Kalau tanggal sebelumnya ini di berapa nih? Masih 10.200 ya. Jadi terendah itu di sekitar 9 November ya, Games. Kalau kita lihat chart mingguan, Games ini memang sempat naik tinggi di 18.800 ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman masuk di sini ya, ini artinya masuk di saat puncak ya teman-teman. Jadi akhirnya ketika ada pembagian dividen, dividennya pun nggak nutup ya. Dengan ini naiknya kan tinggi banget nih, dari 9.000-an lah ya, 9.000 sampai 18.000. Ini udah 2 kali lipat ya. Kalau teman-teman punya di harga 9.000, take profit aja karena udah cuan 100% ya. Jadi nggak usah ambil dividennya ya. Cuman kan nggak mesti seperti itu ya. Makanya strategi dividen investing itu ya diterapkan untuk orang-orang yang nggak peduli harga sahamnya naik turun teman-teman. Nah, nanti kalau sahamnya turun baru dia mulai masuk lagi gitu kan. Kita lihat saham Games itu mulai turun itu dari 29 Agustus sampai kemarin November ya. Jadi Agustus, September, Oktober, November, hampir 3 bulan ya turun ya Games. Bagian dividen tuh kemarin 397 ya. Jadi sebenarnya nggak banyak ya, 3 September ya. Tepat dividen 397, tapi harga sahamnya naik sampai 2 kali lipat ya, dari 9.000 ke 18.000. Sehingga nah itu kemungkinan banyak juga trader-trader yang ikut masuk di sini ya, terus kemudian jualan ya. Jualan terus saat harga saham itu udah di atas mungkin 15.000 atau berapa, itu udah jualan terus itu ya di sini ya. Nah, mulai 18.000 ini udah mulai jualan terus sampai sekarang. Nah, ini kan terendah itu tadi itu di 10.200, berarti emang naik ya. Kalau kita lihat chartnya, ini tembus 10.900, jadi ada potensi untuk naik teman-teman. Kalau dia berhasil naik, dia bisa sampai 12.000 mungkin ya. Atau dia gagal, dia mau koreksi lagi ya. MACD bagus, teknikalnya baik semua ya.
bahkan hampir menyentuh 10.950 di MA 100. Nah, ini kalau naik ke 11.000 bagus ini teman. Walaupun stokastik RSI short strong sell, MACD sell, William sell. Kalau kita lihat foreign masuk tapi kecil banget ya. Game itu ininya kecil teman-teman ya. Turnovernya itu kecil. Coba. Nah, ini chartnya ini 5 hari emang naik ya. 1 bulan hampir sama ya, naik turun. 6 bulan naik. Year to day juga naik. 1 tahun juga naik. 1 tahun naiknya lumayan teman-teman, 83%. Jadi kalau pegang saham game 1 tahun yang lalu, teman-teman udah untung 83%. Waduh, besar itu ya. Masih ditambah lagi dengan dividen ya, jadi tambah besar ya. Hasil dividen 11,7%, volume rata-rata 424.000. Dulu ini ya apa? Datanya ya, games. Ini kalau teman-teman mau fokus di game aja ini nggak masalah teman-teman ya. Nah, 5 tahun coba 5 tahun juga naik. Lumayan nih ya, 5 tahun. Trade booknya coba kita lihat. Paling besar di mana ini? 10.900 ya. Broker summary-nya yang masuk CC, yang jual SQ ya. Finansialnya nih games. PBV-nya udah lumayan tinggi ya, 5,3, tapi pernya masih 6 ya. Masih di bawah 10. IPS-nya 462. DER-nya 0,6. Ini masih bagus ya, teman-teman. Ini kalau kita lihat chartnya, game ini berpotensi untuk lanjut naik, teman-teman ya. Walaupun masih ada potensi untuk terkoreksi ya. Kita lihat histori dividennya ya, game ini karena ini saham dividen tinggi ya, jadi kita lihat historinya. History dividend games. Nah, ini lumayan nih. Kita lihat nih ya. Dia itu games rutin bagi dividen dari 2021 tuh. Ini 2021 itu 2 kali. 2022 4 kali. Waduh. Bahkan 5 kali itu ya 2022. 2023 2 kali, 2024 ini udah 3 kali ya. Ini kalau dijumlahin ini 232 tambah 410 tambah 397 ya, mungkin sekitar 9%-an ya kalau dibagi harga yang sekarang ya. Jadi menarik ya. Walaupun turnovernya ini kecil ya, game itu sehari nggak terlalu besar ya, karena jumlah pemegang saham masyarakatnya itu kecil kalau nggak salah ya. Ada nggak di sini? Di sini nggak ada ya. Biasanya pakai ini ya teman-teman. Pakai RTI ya. Ini karena RTI berbayar. Oke, kita agak kesulitan ya.
Ya mudah-mudahan dia bagi dividen lagi nih menjelang Desember ya. Kalau Desember bagi dividen lagi, waduh ini bisa naik lagi ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham games ini ya teman-teman. Nah, yang penting teman-teman tetap fokus di jumlah lotnya aja. Ketika saham game ini turun, ya mulai cicil lah, mulai cicil beli ya. Kalau misalnya takut dia akan terkoreksi lagi, ya udah cicilnya bertahap. Nah, nanti lama-lama jumlah lot teman-teman makin bertambah dan makin bertambah, dan akibatnya dividen yang diterima juga makin lama makin besar ya. Jadi dengan teknik menggulung dividen terus secara rutin, maka portofolio kita akan bertambah besar dalam jangka waktu tertentu ya, 5 tahun atau 10 tahun tiba-tiba udah lumayan besar, daripada kita masuk ke saham-saham gorengan yang nggak jelas ya. Masuk saham-saham yang dividennya besar seperti ini itu kita tenang ya, hidup itu tenang. Oke, itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.